Yuk kita langsung cobain. Hai, perkenalkan nama saya Chef Kiki. Kali ini saya akan membuat bomboloni tongkol sambal kecombrang. Biasanya bomboloni dihidangkan dengan isian manis, tapi kali ini Chef Kiki akan membuat bomboloni tuna sambal kecombrang. Let's get cooking. Oke, kali ini Chef Kiki menggunakan beberapa produk dari Hakiki Donarta. Yang pertama ada ragi eagle, terus ada Royal Crown Butter Oil Substitute, Etna Gula Halus, dan ada yang terakhir Etna Bread Improver. Oke, di sini ada beberapa ingredient untuk sambalnya. Yang pertama ada bawang putih, kita slice. Ini ada 3 siung bawang putih, kita slice tipis. Oke, setelah kita potong slice bawang putih, kita lanjutkan bawang merah. 8 siung. Kita potong slice juga. Nah, jadi untuk sobat Kiki di rumah bisa nih menyesuaikan kreasi ini, misalkan mau diolah roti gitu, itu juga bisa. Jadi nggak harus untuk isian bomboloni ya. Untuk roti manis atau menu-menu lainnya. Nah, bisa jadi ini salah satu solusi untuk menambah ide bisnis sobat Kiki di rumah ya. Karena kan mana ada bomboloni dengan isian sambal kecombrang. Tuh, sepertinya masih jarang ya kita temuin. Dan pasti itu membuat orang-orang pada tertarik dengan produk olahan dari sobat Kiki itu sendiri. Kita lanjutkan potong slice juga untuk serai. Ini Chef Kiki menggunakan 1 batang serai. Dan kita lanjutkan potong slice juga cabai rawit. Ini opsionalnya, kalau Chef Kiki menggunakan cabai rawit 11 biji. Kalau misalkan sobat Kiki ini kurang pedes gitu ya, itu bisa ditambahin untuk cabai rawitnya. Jadi menyesuaikan dengan tingkat kepedasan sobat Kiki di rumah. Nah, supaya warnanya cantik, Chef Kiki juga tambahkan cabai merah besar. Ini pakai 3 biji ya. 3 biji cabai merah besar. Kita tambahkan 3 siung daun jeruk. Ini kita potong slice tipis. Nah, dan yang terakhir tokoh utama kita, bunga kecombrang. Ini kita potong slice juga tipis. Wow, aromanya ini padahal belum dimasak ya, tapi sudah seger banget sih. Baik sobat Kiki, untuk membuat sambal kecombrang, langkah pertama Chef Kiki harus sangrai terasi terlebih dahulu. Disangrai terlebih dahulu sampai aroma terasinya keluar. Lanjut kita sangrai bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Jangan lupa dikasih minyak. Nah, ini kita sangrai sampai benar-benar wangi. Lanjut kita masukkan serai. Nah, di sini sudah ada cabai rawit sama cabai merah besar. Kita masukkan juga. Wow. Wah, ini aromanya sudah keluar banget. Aduh, tinggal kita tambahkan kecombrang dan daun jeruk. Oke, jangan lupa terasinya yang tadi kita sangrai, kita masukkan juga. Wow, ini yang bikin tambah sedap gitu ya. Di sini juga Chef Kiki sudah sediakan tongkol seberat 200 gram. Ini sudah Chef Kiki masak juga. Langsung kita masukkan juga nih tongkolnya. Kita mix lagi. Aduh, ini Chef Kiki udah lapar banget sih. Kemudian setelah tongkol sudah masuk, kita masukkan kecombrang dan daun jeruk. Kira-kira baunya sampai rumah sobat Kiki nggak? Waduh, di sini udah bau wangi banget, kayak rempah banget. Aduh. Dan yang terakhir, Chef Kiki tinggal tambahkan seasoning. Ini ada garam, kaldu jamur, dan gula.
Nah, kalau sudah wangi, sudah di seasoning, ini sudah siap untuk kita isikan ke adonan roti bomboloni. Kita lanjutkan untuk bomboloninya. Di sini sudah ada tepung terigu protein tinggi, kemudian kita campurkan dengan protein sedang, kemudian kita tambahkan juga etna gula halus, susu bubuk, kemudian kita mix terlebih dahulu. Jadi ini bahan keringnya kita jadikan satu bowl, lalu kita mix. Kali ini Chef Kiki menggunakan hand mixer. Oke, setelah bahan kering sudah masuk di satu bowl ini, kemudian kita masukkan satu butir telur ayam sambil kita mix. Dan jangan lupa masukkan ragi Eagle. Ambil, kita masukkan untuk airnya. Ini ya, sedikit demi sedikit. Jangan langsung disemuakan ya. Oke, ini kita mix sampai setengah kalis. Setengah kalis itu seperti apa? Setengah kalis itu seperti ini ya. Jadi adonannya masih belum lembut sempurna. Kemudian langsung kita masukkan untuk lemaknya. Ini di sini Chef Kiki menggunakan Royal Corn Butter Substitute Oil dan garam. Oke, langsung kita campurkan saja. Oke, ciri-ciri adonan yang sudah siap untuk kita resting atau udah kalis itu seperti ini. Jadi udah kelihatan ada window pane-nya ya. Jadi ketika kita elastiskan, itu nggak robek gitu ya di tengahnya. Tuh, tip, tip, tip. Jadi elastis ya, Sobat Kiki. Tuh. Kemudian ini kita resting selama 15 menit dengan di wrap gitu ya. Oke, setelah kita rest selama 15 menit nih ya, gramasi adonan seberat 50 gram. 50 gram. Oke. Kalau sudah 50 gram kayak gini, lanjut kita rounding. Kita bikin bulat. Oke. Jadi deh. Oke, kemudian kita isi dengan tuna yang tadi kita masak di tengahnya. Oh. Seperti ini di tengah-tengah. Kemudian kita bungkus. Tarik, 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 tarik. Kemudian kita lanjutkan untuk ngerounding. Oke, langkah terakhir kita langsung siapkan tepung panir dan air. Ini Chef Kiki pakai air mateng ya. Adonannya kita masukin ke air. Kemudian kita balurkan dengan tepung panir. Nah, cantik nih. Kayak gini ya. Dan langkah yang terakhir ini kita langsung rest selama 30 menit sampai 40 menit. Karena kita menggunakan ragi Eagle, sehingga waktu untuk proofing kita nggak perlu waktu yang lama-lama. 1 jam atau 2 jam. Mungkin 30 menit sampai 40 menit saja udah cukup. Kemudian setelah kita proofing selama 30 menit, ini kita siapkan juga minyak yang kita panaskan dengan api kecil. Sehingga kita langsung masukkan di minyak tersebut. Nah, ini kita goreng sampai golden brown seperti di video ini. Tuh, ini bisa kita angkat. Wow. Yuk kita langsung cobain. Perpaduan gurih
terus kemudian hint dari bunga kecombrang. Oke, jangan lupa untuk like dan komen di kolom komentar. Dan untuk Sobat Kiki juga, Chef Kiki mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel kita supaya tidak tertinggal menu-menu inovatif lainnya. Saya Chef Kiki, and stay tuned. See you.